Tapi maksud saya, yang saya mau luruskan dengan dakwah saya dan teman-teman, ketika orang mereka yang datang ke saya selalu tanya, kamu ini mengaku pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Seperti tadi Ustadz sebutkan, bahwa kalangan Kristen dan kalangan Yahudi menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi palsu. Itu hak mereka. Hak mereka. Betul kan? Tetapi ketika kita mencoba membandingkan ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Yesus di sini, ternyata sama konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya. Kita nggak bicara syariat nih, nggak bicara syariat nih. Ketika kita bandingkan ajaran Yesus di sini dengan Nabi Musa yang di sini, ternyata juga sama. Semuanya tauhid gitu kan. Tapi ketika kita bicara Paulus, ada yang berbeda. Ada berbeda. Konsep ketuhanannya mungkin masih sama, ini bisa diperdebatkan, tapi konsep keselamatannya yang berbeda. Di sini juga bicara saat kalau mau masuk surga, tobat. Di sini juga bicara Yesus ngajarin kalau nggak tobat nggak masuk surga. Di Islam kita juga tahu kalau kita bertobat, beriman dan beramal soleh kita juga mendapatkan jannah. Berarti kan konsep ketuhanan dan keselamatan sama. Betul. Tapi ketika Paulus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. kan sama. Tapi ketika Paulus, kalau mulutmu nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dan percaya dalam hatimu bahwa Dia dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, kamu nggak selamat. Berarti bukan ajaran Yesus. Kan beda. Ajaran Isa. Itu dia maksud saya. Ya itu tadi dari awal sudah saya sampaikan kok bahwa setiap orang itu bebas saja menuduh. Bebas. Tapi pada ujungnya kita akan lihat diuji antara yang menuduh dan yang dituduh itu mana yang terbukti keliru. Nabi Muhammad SAW itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tapi sampai detik ini tak satu pun yang terbukti. Misalnya nih, beliau dituduh sebagai pendusta. Justru akal sehat justru akal sehat menunjukkan fakta yang sebaliknya. Nggak mungkin perilaku pendusta bisa melakukan ini. Misalnya nih, dalam tradisi gitu aja sebut, dalam tradisi kedustaan, namanya pendusta dengan kedustaan itu nggak pernah bertahan lama. Itu sudah teori tadi kan, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh, sepandai-pandai membungkus bangkai pasti akan tercium juga. Kalau Nabi Muhammad itu pendusta, maka nasib ajaran beliau itu paling tidak 11-12 dengan nasib nabi-nabi palsu. Yang begitu dia wafat, begitu dia meninggal, ajarannya ditinggalkan oleh pengikutnya. Paling tidak keciumlah kedustaannya. Tapi kita lihat, ini malah makin banyak. Islam itu bahkan katanya populasi Muslim lebih besar daripada populasi manusia. Maksudnya populasi? Jadi bertambahnya Muslim, tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat kesuburan malah. Kesuburan manusia. Fertilitas. Itu kan fakta itu. Iya. Sekarang udah 2 miliar. Betul. Dan perkembangannya pesat, dan itu nggak mungkin ajaran kedustaan. Betul. Nggak logis gitu ya. Terus yang selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan, namanya pendusta itu pasti akan jelekkan produk orang lain tuh supaya mengunggulkan dia. Terus katakan Quran itu dituduh hasil plagiat dari kitab-kitab sebelumnya. Itu mah gampang. Namanya pencontek, tentu Koh Dondi paling tidak pernah nakal waktu sekolah nyontek ya. Dari wajahnya kelihatan ini. Walaupun sekali gitu ya. Nyontek gitu. Dalam dunia tradisi contek-mencontek nggak pernah ceritanya yang mencontek lebih bagus daripada yang dicontek. Bahkan kita suka nakal yang pinter-pinter kan. Sengaja kita buat dulu jawaban yang salah. Setelah dicontekin sama temen, kita ganti. Nah, itu apa buktinya? Kalau Quran itu contekan Injil, contekan daripada Taurat, kita akan dengan mudah melihat bahwa Quran ini kualitasnya di bawah Injil, sama pertentangannya, kalimatnya, kualitasnya. Tapi faktanya justru menunjukkan kalau Quran ini sangat ilmiah, punya data yang sampai hari ini dari awal huruf sampai akhirnya tidak ada yang bisa dibantah. Dan Quran itu kalau cuma bicara gini kok, Quran itu misalnya nih, kalau cuma bicara tentang ibadah, bicara tentang bagaimana nyembah Tuhan, bagaimana jadi muslim yang baik kaitannya di masjid, terus tidak ada sisi yang bisa dikritik, kita masih it's okay lah. Ini kan cuma bicara satu kotak. Quran ini bicara mulai dari konsep masalah akhirat hingga masalah dunia. Bicara tentang ngurus diri sampai ngurus negara. Pemerintah. Bicara harta mulai dari harta hasil kerja sampai warisan orang meninggal.
sampai detik ini tak ada satupun yang bisa dikritik, dicari buruknya, justru semakin menunjukkan keunggulannya. Malah diadopsi sama pemerintah. Kan mungkin ini nggak bisa. Iya. Sistem bagi waris kita tahu. Orang kalau lihat sepintas kayak nggak adil, laki-laki 2 bagian perempuan. Betul. Tapi kemudian kita lihat di bangsa manapun mereka mengakui ternyata ini yang betul. adil. Justru malah saya pernah nonton video seorang profesor, cuma saya lupa namanya. Dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW tuh yang dianggap sebagai pencipta agama Islam itu orang yang sangat jenius dengan syariatnya gitu katanya. Jadi Rasulullah tuh sampai dibahasakan kok. Orang jenius aja nggak cukup. Ini beliau itu manusia super yang datang dari planet kripto atau apa ke sini. Malah ada yang bilang yang ngajarin Nabi itu alien katanya gitu. Iya, harus begitu. Karena yang beliau ini sampaikan di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang menembus batas ruang dan waktu kan. 15 abad loh. Dan kemudian apa yang beliau sampaikan di tengah gurun pasir itu bisa diuji di laboratorium. Itu kalau bukan manusia alien apalagi. Rasanya gitu kan. Orang kalau nggak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nah, jangankan Quran kalau gitu. Hadis. Hadis itu kan ucapan beliau. Dari A sampai Z direkam, perilakunya itu semuanya menunjukkan bagaimana itu bukan perilaku manusia biasa. Iya, betul. Ya, orang yang ucapannya, perilakunya dari dia bangun tidur sampai tidur lagi adalah keteladanan. Gak ada manusia yang seperti itu. Betul. Nah, sesempurna itu pun oleh orang Islam tidak dituhankan. Iya, betul. Loh, sekarang kok dilukis saja nggak boleh. Dilukis saja nggak boleh. Iya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam bahasa beliau, jangan perlakukan aku seperti raja-raja Persia dan Romawi. Aku ini hanya hamba Allah dan utusannya. Makanya tempoh hari saya diskusi dengan teman-teman dari Nasrani itu mengatakan gini, kalian itu kenapa nggak ngakuin aja bahwa Yesus itu Tuhan? Karena katakan dia nabi, dia itu melakukan mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi. Artinya, yang mana? Artinya kok katanya kemampuan yang luar biasa itu menghidupkan orang mati. Orang mati. Lah di Perjanjian Lama juga ada orang menghidupkan orang mati. Makanya saya bantah di dalam Paulus di sini Paulus. Iya. Juga menghidupkan orang mati. Banyak. Dalam lebih hebat Paulus daripada Yesus. Di Injil, di Taurat, di Quran ada orang-orang yang bisa menghidupkan orang mati. Iya. Terus yang kedua kok fakta yang mungkin nggak banyak tahu. Tanpa maksud merendahkan mukjizat Nabi Isa, ada mukjizat yang lebih hebat daripada menghidupkan orang mati. Iya. Ayo, Ko Dondi tahu nggak? Yang kalau tahu boleh pulang duluan. Saya yang pulang ya. Apa ya? Lebih hebat dari menghidupkan orang mati. Apa ya? Kalau buat saya, mukjizat yang lebih hebat daripada menghidupkan orang mati adalah Quran. Al-Quran. Tapi kan itu butuh tingkat kecerdasan tertentu. Jadi orang bahkan kalau lihat Quran lebih kepada buku yang ini apa sih kan gitu. Kira-kira apa kalau menurut Ko Dondi? Yang logis lah bisa diterima orang awam. Apa? Kan banyak tuh mukjizat nabi-nabi yang lain kan. Membelah bulan, membelah laut, hilangkan ijazah, nggak ada. Ijazah. Apa Ustaz maksudnya ini? Di antaranya adalah tongkatnya Nabi Musa. Oke. Di mana sisi lebih hebat daripada menghidupkan orang mati. Kalau menghidupkan orang mati kan makhluk yang tadinya hidup, mati, hidup lagi. Nggak ada yang berubah kecuali dari mati ke hidup ke kan gitu kan perubahan. Tidak ada perubahan wujud. Tapi tongkat Nabiullah Musa coba dari benda mati sebilah tongkat berubah menjadi ular makhluk hidup. Jadi tongkat lagi. Sudah jadi tongkat lagi. Itu kan perubahannya mengherankan. Seperti misalnya ini buku tiba-tiba berubah jadi burung tanpa rekayasa, tanpa nyata, kemudian berubah lagi jadi buku. Itu kan luar biasa daripada kalau tadi orang mati tadi kok ini kan air berubah jadi beku, ya kan, benda padat berubah mencair lagi gara-gara sudah nggak di freezer. Jadi ulama sampai membantah sedetail itu. Jadi kalau Nabi Isa dengan kemampuan bisa menghidupkan orang mati, dianggap sebagai Tuhan dan katakan tadi itu Paulus bisa jadi Tuhan semuanya, maka Nabi Musa harus menjadi mbahnya Tuhan. Mbahnya Tuhan. Loh, kalau mau menghidupkan orang mati, saya baru ingat ini Ustaz. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mencacah burung dan dipanggil dari 4 penjuru bisa hidup lagi. Bahkan kok kalau Nabi Isa kan hidupkan kisahnya cuma 1-2 orang. Nabi Ilyas kan menghidupkan ribuan orang. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Ada orang ribuan yang mereka mati seketika dan dihidupkan lagi di surah Al-Baqarah. Itu Nabi Ilyas atau Ilyasa. Oke. Itu kalau tapi itu kalau di Taurat di sini tuh Yeskiel apa siapa gitu ya? Yeskiel ada sendiri kisahnya. Itu beda ya. Beda. Ya artinya kan gini. Kalau cuma menghidupkan orang mati ya benar. Berarti kan nabi-nabi yang lain yang bisa menghidupkan orang mati, bahkan Paulus juga bisa jadi Tuhan gitu maksudnya. Bahkan dalam tradisi Islam disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ada wali-wali Allah yang diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Walaupun kisah ini kata beliau harus banyak yang diteliti karena tahu sendiri ada karomah-karomah yang mungkin dilebih-lebihkan. Ya maksudnya gini. Standar orang untuk menuhankan makhluk ciptaan
selamanya kan nggak akan bisa diterima gitu. Lebay lah gitu. Ya lebay. Bahkan kalau kita mau lihat harusnya banyak tokoh-tokoh hari ini yang bisa jadi Tuhan dengan kemampuan. Bahkan kan di Perjanjian Baru tuh ada kitab Wahyu saat. Di kitab Wahyu itu kan diceritakan Yesus yang menemui Yohanes, entah Yohanes the Elder atau Yohanes anak Zebedeus ini mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Ya. Dianggapnya Yesus sebagai Tuhan karena mengucapkan Alfa dan Omega. Harusnya dia juga. Tapi di kitab yang sama di dalam sini ada tokoh namanya Melkisedek. Iya, Melkisedek. Iya, Melkisedek. Makanya saya kira sudah kelompat situ tadi. Melkisedek mengatakan itu kan. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, tidak bersilsilah, tidak berayat, tidak beribu. Kan harusnya lebih hebat dari Yesus. Iya. Yesus punya silsilah, Yesus lahir. Maksud saya gitu maksudnya. Kalau ajaib hanya gara-gara nggak punya ayah, Nabi Adam malah Nabi Adam nggak punya ibu gitu. Masya Allah. Ya alhamdulillah, berarti kan kita sudah mengikuti Islam dengan segala kebenarannya. Kita harusnya kan bisa juga membantu umat Islam yang mungkin kurang pengetahuan supaya tidak mudah dimurtadkan. Ya. Itu aja. Betul. Karena jadi gini kok, karena akal itu otak manusia itu yang bisa berpikir menjadi neraca pertimbangan. Agama Islam itu bukan agama dogmatis, agama yang ente telan aja, pahit manisnya. Enggak, kita diperintahkan berkali-kali afala tatafakkarun, tidakkah kalian bertafakur, afala tadabbarun. Itu tujuannya supaya ketika kita itu mencoba memilih kebenaran, akal itu sangat itu. Makanya kalau saya bilang di dalam Quran, awan itu haram, benar nggak? Oh iya, sangat benar. Sangat benar itu. Ya. Bahkan ulama mengatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah iya, itu harusnya. Ya. Tapi yang kemudian menjadi unik, banyak orang yang kadang beragama tidak menggunakan akal sehat. Kemudian menganggap bahwa Islam ini agama agama warisan, agama tradisi dan lain sebagainya. Kan ada iman, ada akal seperti. Ya. Nah, kalau di Islam ini kan akal dulu baru iman ya. Iman, akal dulu baru bisa. Karena kita nggak mungkin bisa beriman kalau tidak berakal. Bahkan kalau tidak ada akal, kita itu kafir aja boleh. Ya karena ODGJ. Iya benar. Masya Allah. Nah, saya ingin sedikit aja Ustadz boleh ceritain nggak tentang perbedaan mazhab ini? Ya, perbedaan mazhab ini kan di seluruh dunia menggunakan mazhab yang berbeda-beda. Tetapi kan mazhab yang kita terima yang paling populer 4 itu kan sebenarnya kan semuanya bermuara atau nyampe kepada Rasulullah. Ya kan? Nah, maksud saya di dalam adab kita sebagai umat Islam yang menjalankan mazhab yang berbeda-beda itu bagaimana Ustaz? Ini kok. Jadi kalau kita itu mempelajari Islam, maka kita akan tahu bahwa agama ini agama ilmu. Dan setiap orang yang mulai belajar Islam, dia akan terkagum-kagum karena ini yang dia pelajari bukan sembarang ilmu yang bisa dia selesaikan dalam waktu setahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan habis umur kita kok. Kita nggak akan bisa menyelami semua ilmu-ilmu Al-Quran, saking luasnya. Sampai mati. Ini aja sudah menunjukkan bahwa ini mustahil buatan manusia. Ya. Betul. Nah, terkait dengan madhab tadi, madhab itu sebenarnya madrasah keilmuan. Dan madhab itu bukan hanya di kotak fikih kok. Jadi semua cabang keilmuan dalam Islam itu ada madrasah. Madhab itu kata lain daripada madrasah. Aliran keilmuan. Di fikih ada 4. Walaupun sebenarnya kalau kita pelajari kan banyak. Cuma hebatnya orang dulu kok, itu selama bisa disatukan ngapain berbeda. Sehingga mazhab banyak berfusi. Selain ada yang memang secara seleksi alam punah. Di fikih ada, di bidang baca Al-Quran ada. Di Al-Quran kan ada nanti qiraah Hafs, ada qiraah Asim, ada qiraah cara baca Quran yang berbeda-beda. Dan itu bukan menunjukkan kalau Quran berbeda, tapi Quran menunjukkan keilmuan yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari banyak sisi. Di akidah juga ada mazhabnya. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Atsariyah gitu kan. Nah, sikap kita bagaimana melihat menyikapi adanya perbedaan mazhab ini, termasuk yang tadi disinggung di fikih, sederhana. Bahwa madrasah itu keilmuan. Ketika kita berhadapan dengan ilmu, kita pakai kaidah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang tahu. Kalau kalian nggak mengetahui. Nah, sehingga konsep orang awam seperti yang sedang berbicara ini teman sebenarnya awam kok. Itu nggak harus bisa meneliti sampai tingkat sedetail apa mana yang paling benar. Kita itu cukup mengkaji, bertanya kepada ulama-ulama mazhab tersebut. Dan memahami bahwa perbedaan yang ada itu bukan perbedaan antara hitam putih, tapi ini varian hukum. Ya, varian hukum yang itu menjadi keluasan bagi agama ini sehingga kita bisa menjalankan sesuai dengan mazhab yang berbeda-beda. Mazhab itu kok nikmat loh. Nanti kalau kenapa di Indonesia misalnya subur mazhab Syafi'i. Bukan hanya sekedar kebetulan yang pendakwahnya datang ke Indonesia ini mazhab Syafi'i, bukan itu. Tapi secara alam orang Indonesia itu
sangat cocok menerapkan fikih yang diajarkan oleh kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Contohnya kaitannya dengan main air. Itu kan kalau mazhab yang lain irit air tuh kan. Kalau mazhab Syafi'i itu jebar-jebur. Jebar-jebur. Karena di Indonesia banyak air. Banyak air gitu. Kalau orang padang pasir nangis gitu kan. Susah. Terus kaitannya dengan najisnya anjing gitu. Kita masih agak sedikit inilah gitu kan. Jadi mazhab itu harus kita pahami sebagai bagian daripada khazanah kekayaan Islam. Semakin kaya ya kita semakin senang. Tapi kalau bicara tentang umat Islam ya, yang istilahnya dari yang paling bawah, ini boleh nggak dikatakan bahwa mereka tuh taklid buta terhadap gurunya? Taklid dalam hal fikih misalnya. Ya, kan karena tadi Ustaz bilang di Indonesia subur mazhab Syafi'i. Jadi orang-orang yang taunya cuma mazhab Syafi'i dan mereka tidak tahu dengan adanya mazhab-mazhab yang lain, mereka menganggap itu bukan, malah ada kelompok masyarakat yang saya tahu nih Ustaz. Ketika mereka tahu ada orang yang melakukan sholat tapi tidak menggunakan mazhab Syafi'i, dianggap bukan Islam. Bukan Islam. Agama apa tuh kata gitu sampai begitu? Sampai begitu Ustaz. Ada yang begitu. Contoh lagi nanti, hanya masalah begini, ada yang bergerak begini, dianggapnya agama apa itu? Kok Doni ngelihatnya yang digerakkan apa? Ini, jari. Iya. Ya kan gerakannya pun ada dua loh ya. Ada ngecor, ada ngebor. Iya, ngebor. Inul kali ngebor. Ya maksud saya, kalau saya sih ikutnya yang begini aja lah. Kalau ada orang nanya, terus yang salah yang mana? Yang diam apa yang gerak gitu kan? Saya bilang yang salah yang nggak sholat itu mah berarti. Atau yang salah kok dia bukan jari telunjuk, pakai jempol. Supaya menangan. Jadi gini kok, sederhana aja. Berarti kalau begini pakai jempol jadi menangin jempol. Sulit itu mah. Agama kita itu gini, agama orang-orang yang cerdas. Orang cerdas itu bukan orang yang menguasai semua ilmu, tapi yang mau belajar. Sehingga ketika orang itu dia orang awam, maka menyesuaikan dengan keawamannya. Dia cukup dengan mazhab yang sudah diajari oleh gurunya. Tapi bagi orang pintar biasanya kan nggak puas dengan satu mode. Dia ingin pakai mode lain. Islam menyediakannya, silakan Anda belajar empat mazhab. Di mazhab itu nanti ada pendapat, ada pendalilan, ada ini. Pada ujung-ujungnya bahasanya begini, ente dalam Islam sampai habis umurmu nggak selesai menggali. Di situ Allah hendak menundukkan kita kesombongan kita, merasa kita pintar. Ente loh baru nguplek-nguplek ilmu itu aja nggak selesai-selesai. Saya dulu saat ketika baru-baru belajar Islam, saya berguru kepada seorang habib di Cikidang, Pelabuhan Ratu, dekat kampungnya Ustadz Nuruddin tuh. Ketika saya sering datang ke situ, orang-orang Islam di sekitar situ, ada yang imam masjid dan segala macam, ikut nimbrung gitu, ngobrol kita gitu ya. Saya tanya, Ustadz, kalau kita sholat, tangan kita di sini atau di sini Ustadz? Oh di sini. Kalau di sini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau begini boleh nggak Ustadz? Nggak boleh. Kalau di samping sini nggak boleh. Seperti itu. Setelah kodon dibanyak baca, kok ternyata ada model-model yang begitu kan? Iya, jadi setelah saya tahu bahwa ternyata ada macam-macam, saya berdiskusi dengan orang-orang yang tahunya cuma mazhab dia gitu. Ketika ditunjukkan ada gerakan yang lain sedikit, mereka langsung bilang salah gitu katanya. Seperti itu Ustaz. Umat kita masih ada. Makanya dalam Islam itu ibadah ritual yang kita laksanakan itu bukan hanya punya efek ini bentuk ketundukan. Artinya ini bukan kaitannya cuma ibadah kepada Allah, tapi itu tadi kok punya manfaat meluaskan wawasan kita. Misalnya nih ibadah haji. Orang kalau sudah haji itu diantara hikmahnya dia tidak lagi seperti kata dalam tempurung. Karena kemarin ketika dia belum haji, dia pikir yang di kampungnya itu aja yang menjalankan Islam. Beda dikit auto murtad. Begitu berangkat haji dilihat ada orang macam-macam kan. Bingung dia. Ada begini, ada yang bahkan airnya gelinding dia samperin sholat lagi. Nah dari situ sebenarnya Allah hendak menunjukkan bahwa dalam syariat agama ini banyak keluasan. Ketika engkau luas, maka engkau akan luas. Gitu. Ketika engkau luas, maka engkau akan luas. Makanya orang yang kaku, yang mudah memvonis, itu sangat besar kemungkinannya dia nggak punya sisi pandang yang luas dalam sebuah pendapat. Nah, sekarang gini Ustaz, terakhir nih ya, ini sebelum kita akhiri ini udah banyak banget ilmunya, tapi saya penasaran kalau saya nggak nanya. Kita yang mempelajari tentang ilmu kristologi, kita bisa membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen itu begitu banyak versi, ya kan? Contoh misalnya Indonesia TB, nanti keluar lagi TB 1, yang bahasa Inggris ada yang KJV, ada yang NIV, ada yang RSV, ada NAB, ada NABRE dan segala macam, begitu banyak. Nah, kalangan mereka yang tidak terima dengan kenyataan itu, mereka juga mencoba cari remis, Ya, nyerang Quran. Quran juga banyak kan? Ya, betul. Ya, kan? Dan yang jadi masalah kok kalau yang menyerang mereka
itu mah gampang. Yang jadi masalah ada beberapa otak-otak liberal hasil produk belajar di luar ikutan yang gelarnya profesor, yang kayaknya tempo hari dengan Ustadz Nuruddin sempat diskusi. Betul. Saya sudah nunggu berdiskusi sama beliau kedua, tapi nggak ditangkepin. Oh, nggak ditangkepin. Karena saya bantah kok beberapa yang dia katanya Quran baru dikanonkan di Kairo di tahun sekian, itu mah itu receh, receh sekali kok. Profesor Munim Siri udah gitu aja, susah amat kan. Nah, moga nanti Kodondo bisa ngajak beliau ke sini, kita ngobrol lah. Nah, ya, saya udah tahu karena apa? juga. Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau itu sampah. Ya. Oh, alah. Ya, harus saya katakan begitu. Ya, tapi kenapa diangkat lah? Likuli sakit laki. Setiap ada yang jatuh pasti ada yang mungut. Gimana nggak sampah kok? Quran dikatakan baru disusun di 1924. Itu kepagian sekali kan, baru kemarin. Cobalah kalau bohong itu agak sedikit. Kalau bohong. Ya nggak bisa dilacak. Kalau 1924 orang yang hidup 1924 kan masih ada gitu masalahnya. Betul. Tadi pagi saya juga nonton salah satu video cuplikan, katanya dia bilang dari gubernur Irak pada waktu siapa? Ubaidillah siapa gitu. Terus setelah diganti dengan yang barunya disebutkan bahwa ada apa namanya? Penambahan alif di Al-Qur'an katanya. Sekian ribu alif katanya gitu. Itu nggak mungkin, karena gini aja kok logikanya, logika dasar aja lah. Kalau hari ini Quran tiba-tiba dimusnahkan, entah bagaimana caranya tiba-tiba musnah kok. Saya tanyakan ke Koh Dondi, apakah Quran bisa ditulis ulang? Sebentar doang kan? Sebentar doang. Ulama nggak harus turun itu, cukup santri. Santri sekelas pelajar. Kalau yang ini nggak bisa. Kalau semuanya musnah, soft copy, hard copy, bakal ada lagi nggak? Nanti mereka mengatakan itu kan sekarang Ustadz yang yang sudah banyak percetakan, banyak ngafal. Oh, ini bukan masalah percetakan. Percetakannya nggak akan mungkin bisa nggak ada filenya di kepala. Di zaman hari ini, kalau Koh Doni saya tanya, Islam itu lebih hebat di masa sahabat Nabi, kaum muslimin lah, keimanannya, kesolehannya, hebat zaman itu atau hebat zaman ini menurut Koh Doni? Kalau bicara tentang iman, saya yakin lebih hebat pada zaman sahabat. Sudah pasti. Ya. Semua orang akan meyakini bahwa zaman di masa itu zaman terbaik. Bahkan bukan cuma zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Nah, di zaman yang rusak, katakan, rusak seperti hari ini saja, Quran hilang mudah dibuat, mungkinkah logikanya di masa yang jauh lebih baik, Quran hilang, dipalsukan, orang diam saja? Nggak mungkin. Loh, kok Dondi, mungkin banyak orang nggak tahu loh. Quran itu di masa sahabat itu bukan 30 juz. Juz Quran itu cuma 3 juz, 5 juz, 7 juz. Iya, maksimal 7 juz. Oh, berarti juz belakangnya yang ke-30 nggak ada, Ustaz? Enggak. Pembagian 30 juz itu belum ada. Kenapa? Karena juz itu dibagi berdasarkan penghataman Quran. Jadi di masa itu orang khatamkan Quran per 3 hari, per 5 hari, paling males kok 7 hari. Itu orang yang sudah paling mager itu. Ya. Nah, setelah zaman berganti, itu orang untuk khatamkan Quran per 7 hari berat, apalagi sampai 3 hari sekali. Akhirnya dibuat ijtihad bagaimana Quran itu dikhatamkan dalam 30 hari sekali. Makanya keluarlah itu 30 juz. Nah, zaman kita hari ini khatamkan Quran per bulan kayaknya sudah orang pilihan. Iya, betul. Kayaknya perlu kita usulkan ke MUI Quran versi 365 juz. Waduh. Nah, maksud saya sehari 1 juz. 1 juz. Maksud saya gini kok, kalau di masa zaman sekarang aja Quran nggak mungkin bisa digeser di otak-atik, mungkinkah di masa dahulu di otak-atik? Itu nggak logis sekali. Gitu, Makanya dulu ada teman Nasrani ngomong, Quran kalian tuh baru dikanonkan sekian waktu setelah Nabi Muhammad wafat. Itu mungkin nggak terselip? Nggak mungkin. Tahu nggak kalian, Quran itu oleh orang Islam dibaca ketika sholat, dibaca ketika ceramah. Bahkan Ustadz tuh gengsi kalau misalnya ceramah sambil ngintip kan. Seawal-awalnya Ustadz hafal gitu kan. Betul. Kemudian diulang-ulang setiap saat. Maka yang begitu itu jangan disamakan dengan kitab suci yang nggak ada satupun yang hafal. Jangan disamakan dengan kitab suci yang cuma dibaca oleh pendetanya. Kan gitu kan. Kalau tiba-tiba hilang ya memang hilang beneran. Islam nggak, Quran nggak mungkin. Karena jaminan dari Allah itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga. Cara menjaganya ilmiah sekali. Betul. Cara menjaganya dengan software otak manusia. Otak manusia. Nah, sekarang bergeser sedikit tuh. Dengan tuduhan-tuduhan mereka yang dalam upaya mereka cari remis, mereka kan mengatakan bahwa Quran juga banyak versi. Ya kan? Ustadz yang sudah di Timur Tengah pasti tahulah bedanya orang Indonesia melafazkan Quran dengan orang Maroko misalnya. Bedanya kan begitu. Ini ada perbedaan variasi bacaan. Dianggap ini juga beda versi katanya. Karena kalau diterjemahkan memang ada sedikit beda, tapi kan maknanya tidak mempengaruhi satu ayat gitu maksud saya. Dan itu kan perbedaan itu Nabi yang merekomendasikan. Innal Quran anzala bi sabatil ahruf. Quran itu diturunkan dengan 7 model.
Dan semua ragam model bacaan itu kalau dalam Islam bersanad. Oke. Sumber ada periwayatannya. Ya. Orang itu belajar Quran kok, itu uniknya Al-Quran. Kok Dondi pernah dengar nggak ada orang belajar Quran itu otodidak? Nggak ada. Semua harus ada gurunya ya? Unik. Kalau belajar misalnya hadis masih bisa otodidak. Oke. Antum misalnya buat tempe masih bisa otodidak pakai YouTube. Tapi belum ada sampai detik ini orang yang belajar Al-Quran otodidak. Ya kan? Nggak ada. Walaupun buku sudah canggih, software sudah canggih, biasanya ada gurunya. Nah, Quran itu turun-temurun, lintas generasi diajarkan dengan cara talaki. Yang jangankan sampai Quran itu cara menjaganya unik kok. Jangankan sampai beda huruf, dari po dibaca ba, ya, dari sa dibaca ta. Kita baca beda panjang pendek aja, udah disalahin. Iya, betul. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Udah salah. Yang begitu itu nggak mungkin bisa. Jadi kalau orang jadi ngingetin saya nih, dulu saya ditegur sama guru saya nih gitu. Iya kan gitu. Panjang pendek beda udah salah. Gitu sudah salah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini sebuah adalah ilmu baru ya. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Syahrin Thorik yang sudah banyak banget bagi-bagi ilmunya nih. Nah, jadi maksud saya jangan kapok Ustadz di sini. Insya Allah. Nanti pokoknya kalau ke Jakarta harus mampir sini lagi Ustadz ya. Tapi kata pepatah itu kok kebaikan itu hutang. Oh. Artinya kalau saya sudah dianggap berbuat baik datang ke sini, utangnya Kodondi bayar ke Kalimantan. Boleh Ustadz. Boleh Ustadz. Nyamperin IKN. Boleh Ustadz, boleh. Jadi orang daerah ke sono. Kitanya orang daerah nyamperin ibu kota. Kalau sekarang Ustadz Ahmad kesini sebagai orang daerah. Nanti kalau saya ke sono, saya jadi orang daerah gitu. Berarti belum resmi kok ya? Belum. Kita ini ibu kotanya masih di sini. Masih. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di mana-mana. Ya. Kita pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.